Bab 021. Sesampainya di villa, Dewi merasa tubuhnya semakin lemah. Tiba-tiba, perutnya terasa mual. Ia buru-buru berlari ke kamar mandi dan memuntahkan seluruh isi perutnya. Kepalanya berdenyut, dan tubuhnya terasa lemas. "Kenapa perutku mual lagi, ya?" Gumamnya pelan sambil memegangi perut. "Apa asam lambungku naik lagi?" pikirnya. Untuk meredakan mual, Dewi memutuskan minum obat asam lambung. Namun, hingga malam hari, rasa mual itu tidak juga mereda. Saat makan malam, ia kembali memuntahkan makanan yang ia konsumsi, kali ini dengan rasa yang lebih aneh. Perutnya masih bergejolak, dan rasa pusing tidak juga hilang. Dewi mulai merasa ada yang tidak biasa. Rasanya berbeda, bukan seperti asam lambung biasanya, gumamnya dengan cemas. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali ia menstruasi. Setelah menghitung dengan hati-hati, ia terkejut. Ternyata, dari bulan lalu aku belum menstruasi, pikirnya. Tubuhnya membeku sejenak, lalu sebuah pikiran muncul, membuatnya semakin gelisah. "Apa aku hamil?" tanyanya pada dirinya sendiri, merasa kaget sekaligus takut dengan kemung Dewi itu. Hari ini, Dewi memutuskan untuk tidak masuk kuliah. Tubuhnya masih terasa lemas, dan rasa mual belum juga hilang. Ia memutuskan untuk pergi ke apotek, meski ragu. Dengan langkah pelan, ia membeli 2 tespek dengan merek berbeda. Bukan karena ia ingin hamil, tapi lebih karena penasaran dan ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi pada tubuhnya. 102. Sepulangnya dari apotek, Dewi langsung menuju kamar. Jantungnya berdebar-debar saat ia membuka kemasan tespek. Ia mencoba keduanya. Dewi sengaja memilih 2 alat tes agar hasilnya lebih akurat. Setelah selesai, Dewi duduk di tepi ranjang, menatap alat tes itu yang tergeletak di meja. Waktu terasa berjalan sanmegat lambat. Dewi memeluk lututnya, berharap dengan segenap hati bahwa hasilnya negatif. Ia tidak ingin menghadapi masalah baru dalam hidupnya, terutama setelah percakapan berat dengan Siska kemarin. Perlahan, ia melirik tespek itu, tapi ia masih terlalu gugup untuk mendekat. Tolong jangan positif," bisiknya lirih. Dengan tangan gemetar, Dewi mencoba melibat hasil dari kedua tespek tersebut. "Tidak mungkin," ucap Dewi sambil membekap mulutnya dan matanya melebar, melihat 2 garis merah di kedua tespek yang dipegangnya. 103. Dewi duduk di ruang tamu rumah ibunya, matanya sembab setelah menangis sepanjang perjalanan. Pak Danang dan Joni menunggu di luar rumah, memberi Dewi ruang untuk berbicara dengan ibunya. Wajah ibunya berubah khawatir begitu melihat kondisi putrinya yang jelas tidak biasa. "Dewi, ada apa? Kenapa kamu terlihat seperti ini?" tanya ibunya sambil menggenggam tangan Dewi. Dewi menunduk, air mata kembali mengalir. Dengan suara bergetar, ia akhirnya bicara. "Bu, aku nggak tahu harus mulai dari mana. Semuanya terasa berat, seperti aku tidak punya jalan keluar." Ibunya menatap Dewi dengan penuh kelembutan, mencoba memberi kekuatan lewat pandangannya. "Apa yang terjadi, Nak? Ceritakan semuanya pada ibu. Ibu di sini untukmu." Dewi menarik nafas panjang dan berkata, "Istri pertama Mas Aryo, sekarang sedang hamil, Bu. Aku baru saja bertemu dengannya. Dia terlihat sangat bahagia, sedangkan aku
Aku juga hamil. Suaranya pecah, tangisnya kembali pecah tanpa bisa ditahan. Ibunya tertegun sejenak, lalu memeluk Dewi erat. Lalu, apa yang kamu takutkan Dewi? Aku takut, Bu, takut Mas Aryo nggak mau nerima anakku dan aku takut kalau dia malah menyuruhku menggugurkan anak ini, ujar Dewi di sela tangisnya. Mas Aryo pasti lebih memilih anak dari Mbak Siska, Bu, karena dia adalah istri pertamanya. Ibunya mengusap lembut punggung Dewi. Kamu sudah terlalu banyak memikul beban, Nak. Sekarang biarkan ibu yang membantu, kita cari jalan keluarnya bersama. Tapi satu hal yang harus kamu ingat, anak ini adalah tanggung jawabmu juga, darah dagingmu. Jangan pernah berpikir untuk mengorbankannya hanya karena tekanan dari orang lain. Dewi mengangguk pelan, meskipun rasa takutnya masih besar. Setidaknya, ada sedikit kelegaan karena ia tidak lagi sendirian menghadapi semuanya. Ia tahu, bersama ibunya, ia akan menemukan cara untuk melewati badai ini. Dewi memandang ibunya dengan mata yang masih basah oleh air mata. Bu, bagaimana kalau kita pergi saja dari sini? Kita memulai hidup baru di kota lain. Aku nggak mau dicap sebagai perusak rumah tangga Mas Aryo dan Mbak Siska. Biarlah aku mengurus anakku sendiri, Bu. Aku nggak ingin Mas Aryo tahu tentang kehamilanku, katanya dengan suara lirih namun penuh tekad. Bu Yati, ibunya, memandang Dewi dengan penuh kasih sayang. Ia tahu keputusan ini tidak mudah bagi putrinya. Apa kamu sudah yakin, Nduk? Ini bukan keputusan kecil, tanya Bu Yati lembut, ingin memastikan Dewi benar-benar siap. Dewi mengangguk perlahan. Aku yakin, Bu. Lebih baik aku menjauh sekarang. Aku ingin Mas Aryo bahagia dengan Mbak Siska, tanpa aku di tengah-tengah mereka. Bu Yati menggenggam tangan Dewi erat, mencoba menyampaikan rasa dukungannya lewat sentuhan itu. Ibu menurut saja, Nduk. Apapun keputusanmu, ibu akan ikut denganmu. Kalau ini yang membuatmu lebih tenang dan bahagia, ibu tidak akan melarang. Kita bisa memulai dari awal di tempat lain, katanya sambil menatap Dewi dengan penuh keyadewi. Dewi tersentuh mendengar kata-kata ibunya, ia memeluk Bu Yati erat, seolah mencari kekuatan dari pelukan itu. Terima kasih, Bu. Aku nggak tahu apa yang harus kulakukan tanpa ibu, ucapnya pelan. 104. Setelah merenung sejenak, Dewi mengambil ponselnya dan memberanikan diri menghubungi Siska. Ia sadar, meskipun berat, ini adalah langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan semuanya. Ketika telepon tersambung, suara Siska terdengar di seberang sana, lembut namun tegas. Dewi, ada apa? Tanyanya. Dewi menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. Mbak Siska, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi dari kehidupan Mas Aryo. Aku nggak mau jadi penghalang kebahagiaan kalian. Tapi aku punya satu permintaan. Tolong pastikan Mas Aryo tidak akan pernah menemukan aku lagi. Aku ingin memulai hidup baru, jauh dari semua ini. Ada jeda sejenak sebelum Siska menjawab, suaranya terdengar lebih lembut. Aku menghargai keputusanmu, Dewi. Kalau itu yang kamu inginkan, aku akan memastikan Aryo tidak mencari kamu lagi. Aku akan melakukan apa yang bisa aku lakukan untuk membantumu. Dewi merasa beban di dadanya sedikit terangkat. Terima kasih, Mbak Siska. Aku hanya ingin kalian bahagia, tanpa aku di antara kalian, ujarnya dengan suara lirih.
Setelah percakapan itu selesai, Dewi menatap ibunya. "Bu, semuanya sudah kuurus. Kita akan pergi segera," katanya dengan gaya Dewi yang baru. Bu Yati hanya mengangguk, memeluk Dewi lagi sambil berbisik, "Kamu anak yang kuat, Nduk. Ibu bangga padamu." Dewi tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah, tetapi setidaknya kini ia merasa memiliki kendali atas hidupnya dan masa depan anaknya. Siska duduk di ruang tamu rumah mewahnya, tersenyum puas setelah menutup telepon. Dalam hatinya, ia merasa kemenangan sudah di tangannya. "Dasar bodoh," gumamnya sambil menyeringai. Begitu mudah untuk dibohongi. Kalau Dewi memutuskan pergi sendiri, pasti Aryo akan marah padanya. Dan aku yakin Aryo tidak akan mencari dia. Si tolol itu pasti tidak akan berani mengadu pada Aryo sekarang. Siska menyandarkan tubuhnya ke sofa, matanya berbinar penuh rencana licik. "Baguslah, dengan begini, aku bisa memastikan Dewi dan Aryo tidak akan bertemu lagi. Dan Aryo, dia selamanya akan menjadi milikku. Sumber kekayaanku ini tidak akan kubiarkan lepas begitu saja ke tangan perempuan lain," ucapnya sambil tertawa kecil, penuh rasa puas. Di sisi lain, di sebuah hotel mewah di luar negeri, Aryo duduk di balkon kamarnya, menatap langit malam. Ada perasaan tak nyaman yang mengganggunya sejak tadi. Ia menghela napas panjang, lalu meraih ponselnya. Jemarinya sempat mengetik nama Dewi di daftar kontak, berniat untuk meneleponnya. Namun, saat ia melihat jam di layar ponselnya, Aryo menyadari bahwa di tempat Dewi sekarang pasti sudah tengah malam. "Ah, mungkin dia sudah tidur," gumam Aryo pelan. La memutuskan untuk menunggu hingga pagi sebelum menghubungi Dewi. Meski begitu, perasaan gelisah itu tidak hilang. Aryo mencoba menenangkan pikirannya, tapi bayangan Dewi terus muncul di benaknya. Apa dia baik-baik saja? Tanyanya pada dirinya sendiri. Tanpa ia sadari, rasa cemas itu perlahan-lahan berubah menjadi kekhawatiran yang lebih dalam. 105. Keesokan paginya, Dewi bangun lebih awal dari biasanya. Ia menyiapkan barang-barang yang diperlukan dengan hati-hati. Tak ingin menimbulkan kecurigaan, Dewi hanya membawa beberapa pakaian dan barang penting dalam sebuah ransel. Ia memastikan tidak ada yang menyadari apa yang sedang direncanakannya, terutama Mbok Sumi dan para bodyguard. Saat keluar kamar, ia tersenyum seperti biasa kepada Mbok Sumi. "Mbok, aku mau ke kampus dulu ya. Hari ini ada acara, jadi aku bawa baju ganti," katanya sambil mengangkat ransel yang terlihat agak besar. Mbok Sumi mengangguk sambil tersenyum. "Hati-hati di jalan, Nduk, jangan lupa makan kalau di kampus." "Ya. Iya, Mbok," jawab Dewi dengan nada tenang, meskipun hatinya berdebar. Ia tahu ini mungkin terakhir kalinya ia berada di rumah ini. Seperti biasa, Pak Danang sudah menunggu di mobil untuk mengantar Dewi ke kampus. Perjalanan berlangsung seperti hari-hari sebelumnya, tanpa ada tanda-tanda yang mencurigakan. Setibanya di kampus, Dewi melihat sekilas pada Pak Danang sebelum mobil itu melaju pergi. Ia menghela napas panjang, memastikan Pak Danang benar-benar telah pergi, lalu mengambil ponselnya untuk menghubungi Siska. "Mbak Siska, aku sudah di kampus. Aku tunggu di sini," katanya pelan, berusaha agar suaranya tidak terdengar terlalu tegang. Tak lama kemudian, sebuah mobil mewah berhenti di depan Dewi. Siska keluar dari mobil bersama seorang pria yang tampak seperti anak buahnya. Wajah Siska tampak tenang,
tapi senyumnya menyimpan sesuatu yang sulit dibaca. "Sudah siap, Dewi?" tanya Siska sambil melihat ransel di tangan Dewi. "Sudah, Mbak. Tapi kita harus ke rumah ibu saya dulu." "Saya perlu menjemput ibu dan adik saya," jawab Dewi tegas. Siska berpikir sejenak, lalu mengangguk. "Baiklah, kita ke sana dulu." Mereka pun masuk ke mobil dan meluncur menuju rumah Bu Yati. Sepanjang perjalanan, Dewi hanya diam, memandangi jalanan yang terasa lebih panjang dari biasanya. Hatinya campur aduk, antara lega karena akan pergi dari kehidupan Aryo dan sedih karena harus meninggalkan semuanya. Sesampainya di rumah Bu Yati, Dewi segera turun dan mengetuk pintu. Bu Yati membuka pintu dengan wajah yang penuh harap, sementara adik Dewi, Dimas, berdiri di belakang ibunya dengan ransel kecil di punggungnya. "Kami sudah siap, Nduk," ucap Bu Yati dengan lembut. Dewi mengangguk. "Iya, Bu. Kita harus pergi sekarang." Bu Yati memeluk putrinya sebentar sebelum mereka masuk ke dalam mobil. Dimas, meskipun masih kecil, tampak mengerti bahwa ini adalah perjalanan yang penting. Mereka semua duduk di kursi belakang, sementara Siska mengatur semuanya dari kursi depan, senyum samar di wajahnya. Mobil melaju pergi, membawa Dewi, Bu Yati, dan Dimas menuju awal baru yang belum mereka tahu akan seperti apa. Namun, di dalam hati Dewi, ia hanya berharap bahwa keputusannya untuk pergi adalah yang terbaik bagi mereka semua. Mobil Siska berhenti di depan terminal keberangkatan bandara. Dewi, Bu Yati, dan Dimas keluar dari mobil dengan perasaan campur aduk. Dewi memandang Siska yang keluar menyusul mereka, sambil membawa amplop dan 3 tiket pesawat. 106. Siska menatap Dewi dengan senyum tipis. "Kamu akan pergi ke luar kota, cukup jauh dari sini. Di sana, sudah ada seseorang yang akan menjemput kalian dan mengantar kalian ke rumah baru. Aku harap kamu bisa memulai hidup baru dan melupakan semuanya." Dewi hanya mengangguk pelan. Terlalu lelah untuk berpikir atau berdebat, hanya ingin segera menyelesaikan ini dan memulai babak baru dalam hidupnya. Siska kemudian menyerahkan tiket pesawat dan sebuah amplop tebal kepada Dewi. "Ini tiket kalian, dan ini," ia menunjuk amplop itu, "modal untuk kehidupan barumu di sana." Dewi menggeleng, menolak pemberian itu. "Tidak usah, Mbak. Aku tidak ingin uang darimu," katanya, suaranya terdengar tegas meskipun lembut. "Aku hanya ingin pergi dengan cara yang baik tanpa perlu merasa berhutang apa-apa." Siska memaksa amplop itu ke tangan Dewi. "Terima saja, Dewi. Aku tidak mau dikatakan jahat karena menyuruhmu pergi begitu saja, tanpa memikirkan nasibmu ke depannya. Setidaknya, ini bisa membantu kamu dan keluargamu memulai sesuatu yang baru." Dewi terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. Ia akhirnya mengangguk kecil, menerima amplop itu. "Terima kasih, Mbak. Aku akan ingat kebaikanmu ini," ucapnya dengan tulus, meskipun di dalam hatinya ada rasa perih yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Siska tersenyum lega. "Selamat jalan, Dewi. Aku harap kamu bahagia di sana." Dewi menunduk sedikit, tanda hormat sekaligus ucapan perpisahan, lalu menggandeng tangan Bu Yati dan Dimas. Mereka bertiga berjalan masuk ke bandara tanpa menoleh lagi ke belakang. Siska berdiri di tempatnya, mengamati punggung Dewi yang semakin jauh.
Saat mereka akhirnya menghilang di balik pintu masuk, senyuman di wajah Siska berubah menjadi seringai puas. Akhirnya selesai, gumamnya pelan. Aryo sekarang hanya milikku, dan Dewi tidak akan pernah kembali lagi. Dengan langkah ringan, Siska kembali ke mobilnya, merasa lega karena telah berhasil menyingkirkan ancaman terbesar dalam hidupnya. Sementara itu, di dalam bandara, Dewi mencoba menguatkan dirinya untuk perjalanan yang akan datang. Meski berat, ia yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya.